Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan perkuliahan filsafat umum. Perkuliahan kali ini adalah perkuliahan ketujuh ya, pertemuan ketujuh. Di mana pada pertemuan ketujuh ini kita akan membicarakan tentang filsafat barat klasik ya. Filsafat barat klasik ini tentu ada juga yang menyebutnya masa Sokrates ya, ada juga yang menyebutkan periode keemasan atau periode emas di zaman Spa ya, Sokrates, Plato dan Aristoteles. Nah, filsafat barat klasik ini tentu diawali ya dengan orang-orang sofis, orang sofis. Nah, ini orang sofis ini adalah yang membangkitkan tentang filsafat Yunani klasik. Nah, nanti di Yunani klasik ini diakhiri oleh Aristoteles, gitu ya, Aristoteles di mana dengan menggelarnya semua pemikiran-pemikiran Aristoteles, maka berakhir pula sebetulnya atau menjadi kemunduran filsafat Yunani pada waktu itu. Nah, dengan kemunduran filsafat Yunani itu, maka muncullah Helenisme ya, atau periode Helenistik ya. Nah, itu periode di mana napasnya adalah menyerupai atau berbicara atau berperilaku serupa dengan orang-orang Yunani ya. Nah, ini dan akhirnya setelah Helenisme ini tenggelam beneran, filsafat itu adalah di zaman pertengahan, sehingga menjadikan masa pertengahan itu atau periode pertengahan itu periode disebutnya tuh masa kegelapan ya, masa kegelapan. Itu di zaman pertengahan. Nah, saudara-saudara sekalian, filsafat barat klasik ini. Kemudian ada juga yang mencoba membedakan antara filsafat barat klasik dengan filsafat barat kuno ya. Nah, ya barat kuno itu biasanya orang menyebutkan masih berkaitan gitu ya, baru tatahar kalau bahasa Sundanya itu persiapan. Jadi sebab persiapan kepada filsafat penuh ya, murni, itu di kuno itu masih belum murni katanya, disebut filsafat Yunani kuno karena masih melibatkan tentang kesenangan mereka orang Yunani, yaitu kepada dongeng-dongeng atau kepada mitos. Nah, berdasarkan kesenangan itulah masih melekat gitu ya di suasana itu, baru engket-engket menuju kepada filsafat murni, sehingga beda dengan klasik. Klasik sudah sepenuhnya menggunakan logos gitu ya. Logos ini ada yang satu upaya ya membedakan antara kuno dengan klasik. Nah, ini awal periode Yunani klasik gitu ya. Ini yang berkaitan dulu dengan pesan ya, bahwa mempelajari filsafat tidak akan dapat memahami gitu ya, orang yang yang mempunyai keinginan besar untuk mempelajari filsafat tidak akan memahami filsafat itu tanpa mempelajari sejarah filsafat ya. Mengapa? Sebab sejarah filsafat ini adalah merupakan pemikiran filsafat yang pada dasarnya merupakan sejarah pemikiran para filosof gitu ya. Nah, karena
pemikiran filsafat itu pada dasarnya sejarah pemikiran para filosof, maka orang yang mempunyai keinginan besar itu ya, punya kehendak untuk mempelajari filsafat tanpa mempelajari tentang sejarah filsafat, artinya sejarah pemikiran para filosof, maka tidak akan memahami tentang filsafat itu. Karena itu seorang filosof yang berfilsafat akan berangkat dari dan sekaligus melakukan kritik terhadap pemikiran filosof-filosof sebelumnya. Jadi seorang filosof itu adalah akan berangkat, artinya akan dia bertolak pemikirannya dan sekaligus akan melakukan kritik, ya, bertolak dari para leluhurnya, yaitu para filosof sebelumnya, tetapi sekaligus juga mengkritiknya gitu ya, para filosof tersebut. Jadi sisi lain dijadikan dasaran pijakan untuk mengawali berfilsafatnya gitu ya, dijadikan landasan tempat titik tolak dan tempat pemberangkatan. Tapi sekaligus di sisi lain dijadikan ajang pengkritik, ya, ajang untuk dikritik, ya, untuk kritik. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau di sisi lain si para filosof terdahulu itu dijadikan landasan, tetapi sekaligus menjadi bahan untuk dikritik, maka menunjukkan bahwa orang yang mempelajari filsafat tanpa itu ya mempelajari sejarah filsafat yang di dalamnya adalah merupakan sejarah pemikiran para filosof, maka itu akan jauh dari memahaminya, ya, memahami secara kamil, ya, secara syamil, itu secara komprehensif dan utuh. Walaupun itu sebetulnya tidak memungkinkan, ya, sangat tergantung kepada disebutnya upaya keras kita, ya, kerja keras kita, seperti nanti di berikutnya bahwa Aristoteles itu adalah pekerja keras, ya. Nah, kita hanya akan dapat memahami sang filosof itu jika kita mengetahui pikiran-pikiran para filosof sebelumnya. Ya, jadi seorang sang filosof akan dimengerti, ya, alur pikirnya, paradigmanya, gitu ya, isi pemikirannya atau ajarannya itu apabila kita mempelajari terlebih dahulu tentang para filosof yang mendahuluinya, sebab itu merupakan tindak lanjut dari yang sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti di dalam begitu juga, ya. Jadi seperti kita tidak akan bisa memahami Aristoteles kalau kita tidak memahami terlebih dahulu Sokrates, ya, Sokrates sebagai gurunya. Nah, gitu. Nah, karena itu eh, eh, kita hanya akan dapat memahami sang filosof itu jika kita mengetahui pemikiran-pemikiran para filosof sebelumnya, begitu ya. Nah, filsafat dewasa ini pada dasarnya merupakan perpanjangan, ya, extension, ya, perpanjangan dari sejarah filsafat masa lalu, gitu ya. Nah, meski sudah berjalan ribuan tahun yang lalu, ya, pemikiran para filosof Yunani kuno ini atau klasik ini, dan para filosof sesudahnya masih memberikan warna, ya, memberikan warna kepada pemikiran para filosof modern dan kontemporer. Jadi para filosof modern dan kontemporer sebetulnya adalah cukup diwarnai oleh filsafat atau para filosof yang mendahuluinya, baik di zaman pertengahan maupun pada zaman kuno. Sebab itu merupakan satu rangkaian pemikiran manusia sebagai makhluk yang beradab, makhluk yang berbudaya, gitu ya, dan selalu bersifat dinamis, ya, ada dinamikanya. Nah, sejarah filsafat Barat, ya, seperti pada umumnya, gitu ya, dibagi kepada periode Yunani kuno atau klasik, tapi ada yang tadi disebutkan membedakan antara kuno dengan klasik. Kemudian abad pertengahan, abad
modern, kemudian ke kontemporer sekarang ini, ya. Nah, mengurai bahwa filsafat Yunani klasik itu bukan membahas kosmosentris, ya. Jadi filsafat Yunani klasik, gitu ya, ini tidak membahas kosmosentris. Sebab kalau kosmosentris ini masih tadi dipertautkan, ya, dengan mitos atau mite itu, ya. Nah, jadi tidak diorientasikan kepada atau tidak disentralkan pembahasan filsafatnya Yunani klasik ini ke kosmosentris, kepada alam semesta, melainkan mempelajari manusia, ya, mempelajari manusia. Sudah perhatiannya lebih kepada manusia antroposentris, gitu ya. Nah, manusia dalam kajian antroposentris sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi, ya. Jadi manusia dalam kajian antroposentris itu mempunyai atau merupakan makhluk yang multipotensi, ya, multipotensi yang mengandung atau memuat berbagai atau banyak potensi, seperti potensi atau kemampuan dasar pikiran, gitu ya, bergaul itu sebagai homo socius, kemudian sebagainya, gitu ya, sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam hidupnya, bagian dari hidupnya, sebab mempunyai potensi untuk berpikir tadi. Nah, aliran yang mengawali periode Yunani klasik, ya, seperti tadi disinggung, adalah sofisme, ya. Sofisme ini dari kata-kata sophos, berarti arif atau pandai. Nah, ya, ini gelar gelar bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan ini, yang positifnya, ya, sebab nanti ada arti negatif, ya, waktu pergulatan perkembangan pemikiran yang tidak bisa dilepaskan dari sosio budaya juga politik, ya. Sehingga yang sofisme ini yang mengandung arti dasarnya itu adalah positif, tapi bisa jadi negatif, alatan tidak bisa terpisahkan dari sosio budaya, termasuk pergulatan politik yang saling menggesek dan menggeser, kan gitu biasa. Nah, aliran yang mengawali periode klasik ini adalah disebut kaum sofisme, yang dari kata sophos, yaitu artinya arif dan pandai atau pandai, ya, di mana gelar bagi mereka ini memiliki kearifan dalam menjalani hidup, kehidupan. Nah, periode Yunani klasik ini menyangkut perkembangan filsafat, menunjukkan kepastian. Jadi perkembangan filsafat menunjukkan kepastian di periode Yunani klasik ini. Nah, itu tidak jarang orang menyebutkan periode emas, gitu ya. Jadi sebab periode Yunani klasik ini menyangkut perkembangan filsafat, menunjukkan kepada kepastian, itu ya. Yaitu ditandai dengan adanya semakin besar minat orang terhadap filsafat pada waktu zaman klasik itu. Nah, zaman klasik ini, saudara-saudara sekalian, bermula dengan Sokrates. Namun Sokrates belum sampai kepada suatu sistem filsafati yang memberikan nama klasik itu, ya. Jadi walaupun beliau yang memberikan nama klasik ini, tapi Sokratesnya itu sendiri, ya, menurut satu pandangan ini, sistem filsafatinya belum dicapai secara utuh, secara sistematik, ya, secara sistematik ini kan lebih cenderung kepada pendekatan ilmiah. Nah, sistem ajaran filsafati klasik baru dibangun, ya, secara sistemik ini
oleh muridnya Sokrates itu Plato dan Aristoteles, ya, terutama Aristoteles ya. Nah, berdasarkan ajaran tentu mereka berdua ini berdasarkan ajaran Sokrates tentang pengetahuan dan etika atau etik beserta tentu tidak terlepas dari filsafati alam yang berkembang sebelum Sokrates itu yang disebut Kobla Sokrates ya sebelum Sokrates. Nah ini letak perbedaan di sini letak perbedaan pemikiran filsafati Yunani kuno dengan Yunani klasik, yaitu bahwa filsafat Yunani kuno pada akhirnya memunculkan sebuah peradaban Mesopotamia ya, di mana filsafat ini lahir di Irak. Nah, kemudian lambat laun filsafat ini menyebar luas lagi ke daerah Alexandria ya. Nah, orang pada zaman Yunani kuno ini sangat menyukai mitos, ya, menyukai dongeng-dongeng, sehingga masyarakat dunia menganggap filsafat lahir dari Yunani. Kuno itu. Nah, namun lambat laun perkembangan dunia filsafat mengalami pergeseran ya, sesuai dengan hukum alam. Maka tak ada lagi percaya kepada mitos. Tidak ada lagi percaya lagi kepada mitos sehingga mereka memaksimalkan akal murni tanpa bantuan kepada mitos untuk menguak misteri-misteri kehidupan ya, bahwa alam berasal ya dulu dari air dan akan kembali menjadi air. Nah, Yunani klasik berbeda dengan filsafat Yunani kuno di mana para filosof Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka tanpa bantuan sama sekali ke mitos itu sendiri ya. Nah, sedangkan yang di kuno itu masih mempertautkan kepada mitos itu sendiri ya. Sehingga Yunani klasik ini lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia. Maka tadi disebutkan klasik tidak berorientasi kepada kosmosentris, tetapi justru kepada antroposentris. Itu sudah menyelinap ke bagian dalam, yaitu ke bagian manusia yang berfilsafat sendiri. Nah, salah seorang filosofnya yang terkenal adalah Sokrates ini, yang klasik itu Sokrates. Nah, sayang Sokrates ini tidak meninggalkan jejak tulisan satupun, ya, sehingga yang mendokumentasikan riwayat hidupnya sendiri itu adalah muridnya, yaitu Plato ya, sebagai murid dari Aristoteles. Nah, ide-ide Sokrates ini bagus ya. Bagusnya itu bisa mengajak ya, menyeru kaula muda untuk bisa memahami hidup sebagai manusia layaknya dan seharusnya manusia yang beretika, bermoral. Ya, bagus sekali mengajaknya, merekrut kaum muda ini supaya bisa memahami hidup sebagai manusia layaknya manusia atau manusia yang seharusnya, yaitu beretika ya, dan bermoral. Nah, Plato sendiri lebih sepakat bahwa hidup ini adalah alam ide. Plato itu sendiri lebih sepakat bahwa hidup ini alam ide dan pengalaman, tentunya tidak. Jadi dualisme ya, Plato ini mempunyai bintik-bintik dualisme. Nah, tetapi ide tersebut ditentang oleh Aristoteles ya, sahabat dan muridnya Plato itu. Nah, yang mengatakan bahwa realitas sesungguhnya bukan alam ide seperti yang diajukan oleh Aristoteles itu ya, Aristoteles. Tetapi yang menjadi realitas itu, yang menjadi kenyataan itu adalah
bukan ide gitu ya, tetapi yang kenyataan konkret. Jadi yang menjadi realitas yang sebelumnya, realitas yang apa, ide itu, yang ideal itu adalah tidak ada gitu ya menurut Aristoteles, tapi justru yang sesungguhnya ada yang menjadi kenyataan itu yang konkret ya. Yang konkret itu yang manifest ya, yang manifest itu yang bisa terasa, teraba, terlihat gitu ya, bersifat real gitu ya. Maka nanti disebut bahwa Aristoteles itu adalah seorang realisme, sedangkan gurunya adalah seorang idealisme, yaitu Plato itu. Nah, pada zaman Aristoteles inilah filsafat Yunani klasik ya mengalami masa keemasan. Di zaman Aristoteles ini filsafat Yunani mengalami masa keemasan dengan metode yang sistematis tadi, berpikir sistematis, metode berpikir sistematis yang diketemukannya ya. Nah, filsafat Yunani setelah itu setelah Aristoteles ini mengalami kemunduran. Nah, baru berkembang lagi meski dalam kondisi yang sangat dibatasi oleh gereja setelah 5 abad. Kemudian di masa kegelapan terjadi mesti pemikiran tokoh-tokoh filsafat tokoh-tokoh filsafat yang bermunculan gitu ya. Jika ketahuan gitu ya, yang filsafat yang bermunculan, apabila ketahuan filsafat mereka itu membawa agama, maka pihak gereja langsung melarangnya. Jadi kebebasan berpikir pada masa ini, masa kemunduran tadi, begitu terikat dengan maunya gereja. Jadi pada intinya perbedaan filsafat Yunani klasik dengan Yunani kuno, manakala kita tilik gitu ya, atau ditilik dari perkembangan pemikirannya, filsafat Yunani kuno ini masih sangat menyukai mitos dan dongeng-dongeng, legenda-legenda agama gitu ya. Sedangkan filsafat Yunani klasik ini lebih senang menggunakan akal mereka sepenuhnya untuk mengkaji tentang manusia, yaitu disebut antroposentris. Nah, orang-orang sofis, gitu ya, ini menurut Profesor Ahmad Tafsir, bahwa orang-orang sofis itu tidak disenangi oleh para filosof. Ya. Orang-orang sofis ini tidak disenangi oleh para filosof. Salah satu alasannya sebab orang sofis ini adalah dari orang manusia rendah, gitu ya. Manusia rendah itu punya kebutuhan sehingga pembelaan atau pembicaraan atau khutbah-khutbahnya selama-selamanya itu adalah untuk mengambil keuntungan berupa dibayar dengan uang. Nah, sedangkan filosof itu adalah murni untuk kejernihan akal supaya manusia lebih hidupnya manusiawi. Nah, berdasarkan itu maka orang-orang sofis di mata para filosof adalah tidak disenangi. Itu salah satu alasannya. Nah, orang sofis ini sifatnya sangat ditentang oleh Sokrates dan Plato. Ditentang oleh Sokrates dan Plato. Ini penentangannya sebab orang-orang sofis ini adalah tidak mempercayai kebenaran yang mutlak atau manusia tidak mempunyai kemungkinan untuk meraih kebenaran.
karena manusia tidak mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang berlaku umum, maka segala sesuatu itu adalah relatif. Ya, segala sesuatu itu relatif. Nah, karena segala sesuatu ini relatif, maka akan memunculkan kekacauan di dalam kehidupan, sebab seolah-olah tidak ada pegangan, gitu ya. Karena tidak ada pegangan, maka kehidupan menjadi chaos, ya, menjadi kacau balau. Nah, karena itu ditentang sekuat tenaga, sekuat pemikiran, mengerahkan segala kemampuan, baik Sokrates maupun Plato, dalam hal menentang ide-ide atau pernyataan-pernyataan dari orang-orang sofis. Nah, orang-orang sofis ini mengandung pengertian, ya, yang tadi sudah disinggung. Istilah ini asalnya dari kata-kata sophos, itu arif, ya, pandai, ya. Tapi karena ada pergolakan politik, sosial, budaya, maka bisa menjadi negatif. Nah, karena itu mengandung pengertian tipuan, ya. Tipuan, sebab menurut analisis Aristoteles, bahwa logika yang digunakan oleh kaum sofis itu adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Nah, karena itu pembicaraan mereka itu sebetulnya tipuan belaka. Di samping tipuan, hipokrit, ya, jadi munafik. Apa yang dinyatakan dengan yang tidak dinyatakan itu antara yang tersirat dengan yang tersurat tidak seimbang, gitu ya. Hipokrit, ya, dan sinis. Itu mengandung pengertian tipuan, hipokrit, dan sinis, gitu ya. Terkadang perkataan dengan kenyataannya tidak berimbang atau tidak selaras, jadi hipokrit. Nah, orang-orang sofis ini kurang terpelajar, baik dalam sains ilmiah maupun dalam filsafat. Jadi memang kurang terpelajar. Nah, kurang terpelajar, maka ekspresi menipu, kemudian hipokrit dan sinis ini menjadikan satu alat untuk keuntungan bagi mereka, kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian orang sofis ini adalah yang menjual kebijakan untuk memperoleh materi. Jadi menjual kebijakan untuk memperoleh materi, gitu ya. Nah, jadi siap menolong orang yang sedang mencari keadilan, siap menolong orang yang sedang mencari keadilan, tetapi harus ada imbalan berbentuk materi, yaitu pamrihnya. Nah, jadi karena itu orang-orang sofis yang dianggap ingin populer dengan ide-idenya tanpa memperlihatkan keasliannya, gitu ya, rasionalitasnya. Nah, sebenarnya juga mempunyai campuran, gitu ya, campuran sehingga tidak di sini lah. Nah, pemikiran orang sofis ini bercirikan berupa pandangan yang saling bertentangan, gitu ya. Jadi kalau saya tadi kan ada sifat hipokrit tadi, bertentangan, menganut moral yang relatif, baik buruk, ada bersifat relatif. Kemudian tidak ada generalisasi, ya, tidak ada sesuatu yang mutlak, sesuatu yang abadi, sesuatu yang benar. Tidak ada kebenaran umum, ya. Semua kebenaran itu adalah relatif. Semua relatif. Nah, ini Protagoras, ini salah seorang tokohnya, Protagoras. Dia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Jadi ukuran kebenaran adalah manusia. Jadi manusia adalah segala-galanya. Karena manusia adalah ukuran kebenaran, maka pernyataan ini menjadi tulang punggungnya nanti humanisme. Ya, humanisme itu mengabaikan atau menolak
menolak intervensi Tuhan gitu ya, sebab manusia mampu segala-galanya, itu humanisme. Menyatakan nih, Protagoras ini menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat pribadi, ya, sifat privat, individual, gitu ya, subjektif, gitu ya, yang berakibat bahwa tidak ada ukuran yang absolut dalam etika, dalam metafisika, dalam agama. Tidak ada ukuran-ukuran yang absolut ya, ya, baik yang menyangkut etika maupun metafisika dan agama. Bahkan teori-teori matematik ya, tidak juga dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut. Berikutnya, Gorgias ini juga seorang sofis yang mengajukan 3 proposisi ya, mengajukan 3 pernyataan-pernyataan yang bermuatan penilaian ya, sisi. Proposisi yang pertama, tidak ada yang ada, tidak ada yang ada. Ya warna naon ya, tidak ada yang ada. Yang yakni realitas itu sebenarnya tidak ada. Realitas sebenarnya itu tidak ada. Yang ada adalah perkataan-perkataan aja. Ya. Pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Tidak ada realitas itu apa untuk apa? Pikiran lebih memikirkan atau menyatakannya. Sebab menyatakan itu yang menyatakannya tidak ada. Nah, karena itu pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Nah, bila sesuatu itu ada, ya, bila sesuatu itu ada, ya, ia tidak akan dapat diketahui. Walaupun ada sesuatu itu tidak akan diketahui. Sebab manusia tidak mampu mengetahui itu. Nah, ini disebabkan oleh penginderaan itu. Ya, nah, oleh penginderaan itu. Jadi indera ini yang menghalangi, karena indera yang menghalangi maka tidak ada realitas itu, sebab terhalang itu. Dimanapun ada itu tidak akan dapat diketahui oleh manusia. Nah, di mana realitas bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh panca indera itu. Panca indera itu kan tidak dapat dipercaya, ya, tidak bisa dapat dipercaya. Semakin sini kan mata itu semakin redup, maka itu tidak bisa dapat dipercaya. Bahwa panca indera itu adalah di samping tidak dipercaya, jadi memang sumber ilusi, ya, ilusi panca indera itu. Sebab tidak pernah melihat keseluruhan, gitu ya. Nah, akal ini tidak juga mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini. Nah, karena kita telah dikungkung, ya, terkurung oleh dilema subjektif. Karena terkungkung dan terkurung oleh dilema subjektif, maka kita tidak bisa menjangkau tentang bahan alam yang semestinya. Kita berpikir sesuai dengan ini subjektif ini, kita berpikir sesuai dengan kemauan, sesuai dengan ide kita sendiri, gitu ya. Kemudian yang kita terapkan pada fenomena, ya, fenomena. Nah, proses ini tidak akan menghasilkan kebenaran. Kenapa tidak akan menghasilkan kebenaran? Sebab kita terkungkung oleh dilema subjektivitas kita, sehingga kita biasa berpikir sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan ide kita yang kita terapkan pada fenomena. Pada fenomena belum tentu sebagaimana yang dipikirkan, gitu ya, dipikirkan. Nah, proses ini tidak akan menghasilkan kebenaran dengan demikian. Nah, karena proses ini tidak akan menghasilkan kebenaran, sekalipun realitas itu dapat diketahui. Sekalipun realitas itu dapat diketahui, ini tidak akan dapat diberitahukan kepada orang lain. Tidak akan dapatnya. Kalaupun ada ya realitas itu diketahui, itu pun tidak akan bisa diberitahukan kepada orang lain. Nah, di sini
ia memperlihatkan, gitu ya, kaum Sufis ini memperlihatkan kekurangan bahasa, ya, Gorgias. Jadi yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, tapi ia tidak dapat memberitahukan kepada orang lain. Nah, disinilah dengan 3 proposisi yang diajukan oleh Gorgias ini menunjukkan beliau itu memperlihatkan kekurangan bahasa untuk mengkomunikasikan pengetahuan kita. Nah, kata semantik modern mengatakan bahwa kata-kata tidak mempunyai pengertian absolut. Kata-kata tidak mempunyai pengertian yang absolut, yang abadi, yang benar sebenar-benarnya. Kata-kata hanya mempunyai pengertian yang relatif, gitu ya. Yang relatif. Nah, ini digambarkan oleh Plato dalam Republiknya sebagai prototipe. Ya. Nah, ia mengatakan keadilan hanya dapat ditegakkan, ya, ini terusan orang-orang Sofis, Gorgias dan Protagoras. Keadilan hanya dapat ditegakkan bila ada yang mendukungnya. Gitu ya. Keadilan itu bisa ditegakkan apabila ada yang mendukungnya. Apa yang mendukungnya itu? Yang mendukung itu adalah kekuatan. Nah, ia tidak akan menganut ia tidak menganut prinsip moral yang absolut. Moral itu hasil konvensi, ya, hasil kesepakatan belaka. Nah, karena kesepakatan belaka, maka hasilnya relatif, tidak absolut. Nah, tokoh-tokoh pemerintahan yang cerdas, gitu ya, akan mengetahui yang baik dan yang buruk. Nah, lalu masyarakat tinggal mengikutinya, gitu ya. Nah, menganggap bahwa Tuhan itu harus diperoleh dengan menggunakan rasio, dengan kekuatan rasio. Ia beranggapan bahwa kemajuan hanya dapat diraih, ya. Jadi Tuhan dapat diraih dengan rasio, kemudian kemajuan hanya dapat diraih dengan jalan memajukan pendidikan, bukan melalui agama. Ya, itu ini kata orang-orang Sofis, maka ditentang benar-benaran, gitu ya, oleh Sokrates dan Plato. Kemudian orang-orang Sofis ini pengaruh positif gerakan Sofis ini ada. Jadi pengaruh positif gerakan Sofis ini ada sih, itu. Jadi dia bisa membangkitkan semangat berfilsafat. Ini pengaruh positif, ya, pengaruh positif dari gerakan Sofis ini adalah membangkitkan semangat berfilsafat. Maka tadi memelejitkan ya, tentang kesuksesan para filosof klasik ini, karena pengaruh positif dari gerakan Sofis yang membangkitkan semangat berfilsafat, ya. Kedua, pengaruh positif dari sofistik ini bisa mengingatkan kepada filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam, melainkan manusia. Menjadi persoalan adalah bukan antroposentris tadi, tetapi bukan kosmosentris, tetapi justru manusia sebagai antroposentris. Nah, telah membangkitkan, ya, pengaruh positif gerakan Sofis ini telah membangkitkan jiwa humanisme. Itu yang kira-kira, ya, humanisme itu tanpa ada intervensi dan memang tidak diperlukan Tuhan, gitu ya. Tidak memberikan jawaban final, ya. Orang Sofis itu memang tidak memberikan jawaban yang final tentang etika, tentang agama, dan tentang metafisika.
fisika. Kenapa tidak final, tidak tuntas? Ini untuk membuka peluang bagi para filosof, ya, membuka peluang kepada para filosof jadi supaya konsisten, intensif membicarakannya atau memikirkannya atau merenungkannya. Nah, pandangannya mengenai relativitasnya moral, ya, telah mengilhami munculnya ini dari pandangannya yang memandang tentang relatifnya moral ini memunculkan madhab etika ya yang disebut utilitarianisme. Utilitarianisme itu sebagai pernah disinggung di waktu pertemuan dulu, itu ya menomor satukan tentang kegunaan ya, manfaat. Pragmatisme ya ini muncul karena dari orang-orang sofis yang membuat pernyataan atau pemikiran ya, tentang relatifnya moral, muncul pragmatisme. Itu bedanya dengan utilitarianisme. Kalau pragmatisme ini adalah manfaat atau kegunaan itu langsung kepada yang praktis, ya, yang praktis. Positivisme lebih mengerucut lagi, yaitu yang disebut praktis itu adalah yang terukur, benar terukur ya. Kalau yang tidak terukur kan itu tidak baik. Dan ada eksistensialisme. Semacam ada X itu keluar, tens itu adalah ke dalam. Jadi ada luar dalamnya ini yang ada lompatan-lompatan tertentu ya dengan keahlian tertentu. Nah, Sokrates ini yang pertama dari filosof atau pemikir filsafat klasik ya. Nah, ini Sokrates ini memang harus bangkit ya, harus bangkit di dunia ini, harus meyakinkan orang Athena yang mempunyai pendirian bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Ya, kata Sokrates itu tidak semuanya kebenaran itu relatif. Seperti yang diajarkan oleh orang sofis yang meninggalkan kekacauan, terutama kepada para pemuda Athena, dan mengajarkan bahwa semua kebenaran itu relatif. Ini bertolak belakang sama Sokrates. Kebenaran itu bersifat relatif atau relatif yang menggoyahkan teori-teori sains yang telah mantap, ya, telah mapan, kemudian mengguncangkan keyakinan agama yang menyebabkan kebingungan dan kekacauan ya dalam kehidupan ini yang ditawarkan oleh orang-orang sofis. Jadi semua kebenaran itu relatif, sedangkan Sokrates tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran yang umum, ada kebenaran yang dapat dipegang oleh semua orang. Ya, memang sebagian kebenaran memang relatif, tetapi tidak semuanya, kata Sokrates. Beliau ini tidak meninggalkan tulisan, ya, ajarannya kita peroleh dari tulisan murid-muridnya, itu terutama dari Plato. Kehidupannya ini 470 hingga 399 sebelum Masehi, berada di tengah-tengah keruntuhan Imperium Athena. Tahun terakhir hidupnya sempat menyaksikan keruntuhan Athena kehancuran oleh orang-orang oligarki itu kekuasaan kelompok dan orang-orang yang demokratis ya. Nah, di sekitarnya dasar-dasar remuk ya, hancur.
kekuasaan jahat menggantikan keadilan, disertai munculnya penguasa-penguasa politik yang yang menjadi orang-orang yang sombong dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, pemuda-pemuda Athena dipimpin oleh doktrin relativisme dari kaum sofis, gitu ya, sofis. Nah, Sokrates ini adalah seorang penganut moral yang absolut, ya, yang meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filosof yang berdasarkan tentu ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan, ya. Tidak sembrono, tadi ada pertanggungjawaban secara filosofik dan saintifik. Beliau dituduh merusak pemuda dan menolak Tuhan-Tuhan negara, ya, sehingga beliau dituntut hukuman mati, gitu ya, hukuman mati. Nah, ajaran beliau ditunjukkan untuk menentang ajaran relativisme sofis, ya. Ia ingin menegakkan sains dan agama, ya, ingin menegakkan sains dan agama. Nah, secara sepintas selalu memang memang tidaklah banyak, gitu ya, perbedaan antara Sokrates dengan orang-orang sofis. Ya. Ini sama-sama baik orang sofis memulai filsafatnya dengan bertolak dari pengalaman sehari-hari. Sama dengan orang sofis, ya, memulai dengan filsafat itu dengan bertolak dari pengalaman sehari-hari. Akan tetapi ada perbedaan yang amat penting antara orang sofis dan Sokrates, ya, di mana Sokrates itu tidak menyetujui relativisme kaum sofis, gitu ya. Jadi Sokrates tidak menyetujui relativisme kaum sofis, gitu ya. Itu bedaannya. Jadi persamaannya sama-sama bertolak dari kehidupan sehari-hari, gitu ya. Tetapi yang mencolok perbedaannya bahwa Sokrates tidak menyetujui tentang relativisme kaum sofis. Nah, Sokrates berpendapat bahwa ada kebenaran objektif, ya. Ada kebenaran objektif, ada kebenaran yang tidak tergantung kepada saya dan kita, ya, tapi objektif. Nah, pembuktian adanya kebenaran yang objektif ini beliau menggunakan metode tertentu, ya. Metode tersebut bersifat praktis dan beliau jalankan melalui percakapan-percakapan, ya. Menganalisis pendapat-pendapat, kemudian bertanya, dan jawaban-jawabannya itu dijadikan hipotesis, ya, kesimpulan sementara. Dan dengan jawaban-jawaban itu lebih lanjut ditariklah konsekuensi yang dari konsekuensi itu dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut. Nah, jika ternyata hipotesis pertama tidak dapat dipertahankan karena menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka hipotesis itu diganti dengan hipotesis yang lain, hipotesis yang kedua atau berikutnya. Lalu hipotesis kedua inilah diselidiki melalui jawaban-jawaban yang lain, dan begitulah seterusnya. Nah, ini sering terjadi percakapan itu, kata beliau, percakapan itu berakhir dengan aporia, ya, kebingungan. Aporia. Namun tidak jarang juga dialog itu menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna. Nah, inilah yang disebut dialektika, ya, dialektika. Di mana dialektika ini dari kata kerja Yunaninya adalah dialegestai, ya, gestai yang berarti bercakap-cakap, ya, berdialog.
Dan memang dialog merupakan peranan penting di dalam suatu dialektika. Nah, ditemukan dalam dialektikanya, itu dialektika Socrates ini yang bertautan dengan dasar pengetahuan. Jadi dialektika beliau ini berkaitan dengan dasar pengetahuan, pondasi-pondasi pengetahuan. Di mana pondasi pengetahuan ini paling tidak ada dua ya menurut beliau itu. Pertama adalah induksi, yang kedua adalah definisi. Ya. Induksi ini merupakan pemikiran bertolak dari pengetahuan khusus, ya. Dari pengetahuan khusus ini lalu disimpulkan pengetahuan yang umum. Jadi dari yang khusus kepada yang umum. Nah, bertolak dari contoh-contoh konkret dan di situ ada menyimpulkan pengertian yang umum. Ya, dari contoh-contoh konkret ini bisa digeneralisasikan sehingga bisa ditangkap pengertian umum atau kebenaran yang objektif tadi. Nah, mengupayakan sifat umum atau mengupayakan sifat umum dengan cara menyebut ciri yang disetujui bersama dan menyisihkan ciri-ciri khusus yang tidak disetujui bersama. Nah, ini ini cara membuat definisi tentang suatu objek sebetulnya, definisi suatu objek. Nah, pertemuan atau penemuan definisi dihubungkan erat dengan penemuan induksi. Memang induksi dan definisi ini Aristoteles menemukannya dari karya Socrates sebagai guru dari Plato. Ia memperoleh dengan jalan mengadakan induksi, ya, induksi dari kasus ke umum. Nah, penemuan inilah yang menghantamnya kepada relativisme kaum sofis, gitu ya. Nah, dengan definisinya dapat membuktikan kepada kaum sofis yang beranggapan kaum sofis itu semua pengetahuan adalah relatif kebenarannya, tidak ada pengetahuan yang bersifat umum. Ini ditangkis atau dikalahkan oleh Socrates bahwa pengetahuan yang umum itu ada, itu definisi itu ya, definisi. Jadi orang sofis tidak seluruhnya benar mengatakan tidak ada kebenaran itu. Yang benar ialah sebagian pengetahuan bersifat umum dan yang sebagian bersifat khusus. Nah, yang khusus itulah yang pengetahuannya kebenarannya relatif, tapi kalau definisinya itu adalah umum. Nah, definisi ini menyangkut kebenaran atau kebenaran objektif umum, ya, tidak subjektif relatif. Sedang kedua ciri umum ini adalah bersifat esensi, ya, dan sifat khusus disebut ciri aksidensi. Jadi esensi lawannya aksidensi atau substansi. Penyebutan semua ciri esensi suatu objek dengan menyisihkan semua ciri yang aksidensinya, gitu ya. Nanti di dalam pelajaran logika kita akan mendalami lagi tentang definisi ini. Nah, dengan mengajukan definisinya dapat menghentikan laju dominasi relativisme kaum sofis, ya, bisa dipatahkan oleh definisinya Socrates. Jadi kita bukan hidup tanpa pegangan dengan demikian, dengan ditumbangkannya relativisme sofis ini. Kebenaran sains dan agama dapat dipegang, ya, bersama sebagiannya, diperselisihkan sebagiannya. Dan orang Athena waktu itu mulailah kembali memegang kaidah sains dan kaidah sains dan akidah agama, ya, sofis waktu itu. Plato sekarang ini muridnya Socrates, salah seorang murid dan teman Socrates, Plato ini, dia memperkuat pendapat gurunya tentu itu Socrates. Plato berpandangan bahwa kebenaran umum yaitu definisi yang menurut Socrates atau
yang ditemukan oleh Aristoteles, ya, kebenaran umum atau definisi bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif ya dari kasuistik kepada umum seperti pada Socrates. Tapi pengertian umum ini, kebenaran objektif ini itu sudah tersedia ya atau disediakan di sana. Di sana itu artinya di alam ide. Dan itu esensi itu mempunyai realitas ya, tidak seperti di Socrates tidak mempunyai realitas esensi itu, tapi di Plato esensi itu punya realitasnya di mana, itu di alam ide. Nah, untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya yang ada di alam ide itu manusia harus mampu melepaskan diri dari pengaruh indera. Ini indera yang menghalangi, nah, ya, dan menyesatkan. Dan indera memang sumbernya ilusi. Gitu ya. Nah, kebenaran umum itu memang ada sih, bukan dibuat, tapi melainkan sudah ada dan disediakan dan letaknya ada di ide itu. Ya. Nah, dengan ajaran idenya yang lepas dari objek, Plato ini yang berada di alam ide tadi, menurut Plato bukan hasil abstraksi ya, seperti yang dilakukan Aristoteles, seperti pada Socrates, jelas memperkuat posisi Socrates dalam menghadapi sofisme. Ya. Sofisme. Ide umum itu berarti berlaku umum. Ya, karena itu kebenaran itu ada. Nah, absolut berpendapat bahwa ini Plato berpendapat bahwa selain kebenaran yang umum itu ada memang kebenaran khusus yang konkretisasi atau pengkonkretan ide di alam ini, gitu ya. Seperti kucing, gitu ya. Kucing itu umum, tapi ada kucing ini. Nah, ini khusus. Tapi kucing ini tidak lepas dari kucing umum tadi. Nah, Aristoteles murid dan juga teman serta guru Plato, ini Aristoteles. Nah, filsafatnya berbeda warnanya dari Plato. Ini berbeda dari Plato walaupun gurunya, gitu ya. Gurunya berbeda. Ini berbeda dengan Plato. Filsafatnya itu sistematis, gitu ya. Amat amat dipengaruhi oleh metode empiris dan berpikir saintifiknya, seperti disinggung tadi bahwa memang Aristoteles dibesarkan di keluarga dokter ya, sehingga muatan-muatan atau stimulus-stimulus yang berangsang kepada kehidupan sehari-harinya bisa turut mewarnai pola pikirnya. Nah, itu kebiasaan observasi, kebiasaan empiris, dan berpikir saintifik. Nah, lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota di Thrace, ya, Thrace. Nah, beliau mendirikan sekolah yang bernama Lyceum, ya. Terjadilah persaingan hebat antara Lyceum dengan akademi. Akademi ini yang sekolahnya Plato, ya. Nah, persaingan ini telah mendorongnya untuk mendorong Aristoteles untuk meningkatkan penelitiannya, sehingga sekolah Aristoteles ini lebih cenderung atau cocok tempat penelitian atau ruang penelitiannya. Hasilnya ini tidak hanya dapat menjelaskan prinsip-prinsip sains saja, tapi juga mengajarkan politik, retorika, dan dialektika. Nah, Aristoteles meninggalkan Athena sebab itu bukan penduduk asli. Dia dituduh sebagai orang yang menyebarkan pengaruh yang bersifat subversif ya, maaf, subversif. Ia dituduh juga ateis, sehingga ia pindah ke Kalkis dan meninggal di sana pada tahun 322 sebelum Masehi. Nah, beliau pekerja keras, tadi disinggung, ya,
karyanya banyak, diantaranya adalah logika, bukunya Organon yang berisi tentang kategori, kemudian penafsiran, interpretation yang membahas tentang berbagai tipe proposisi, itu ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang berbobot penilaian. Fiora analisis yang membicarakan silogisme, ya, silogisme. Silogisme ini ada 4 bentuk, ya. Di sini ditemukan aturan silogisme dan konsep induksi atau induktif. Kemudian posterior analysis yang memberikan penjelasan ilmiah tentang pengetahuan sains. Dan yang terakhir inilah yang berkaitan dengan memperketat gitu ya orang-orang sofis. Ini buku ini yang membuktikan kepalsuan logika orang sofis, karya Plato. Nah, kemudian karya Plato, klasifikasi yang diusulkannya membantu perkembangan penting dalam filsafat. Ya, filsafat ini. Nah, tertarik pada fakta yang spesifik ini Aristoteles ini dan juga yang umum, yang universal. Jadi tertarik kepada yang spesifik sekaligus juga tertarik kepada yang universal. Nah, biasanya beliau memulai dari gejala partikular menuju konklusi universal. Ya, gejala partikular menuju kepada universal. Ya. Jadi induksi ini menuju generalisasi gitu ya. Jadi ia sangat tertarik pada pengetahuan kealaman dalam filsafat, dan karena itu beliau mementingkan observasi tentunya. Terkenal sebagai bapak logika, ya, logikanya disebut logika tradisional dan karena nanti ada berkembang ada yang disebut logika modern. Nah, logika Aristoteles ini disebut logika formal, gitu ya. Nah, dalam metafisiknya bukunya di metafisiknya yang berjudul Metafisik yang menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran, ya, tidak seperti yang dilontarkan oleh orang-orang sofis, bertolak belakang dengan orang-orang sofis yang menganggap manusia tidak akan mampu memperoleh kebenaran, ya. Jadi di Aristoteles juga bisa mampu mendapatkan kebenaran. Nah, salah satu metafisiknya itu masalah materi dengan bentuk, ya. Materi dengan bentuk ini, materi dan bentuk itu bersatu. Materi memberikan substansi sesuatu, sedangkan bentuk memberikan pembungkusnya. Nah, jadi setiap objek terdiri atas dua, ya, materi dan bentuk. Jadi telah mengatasi dualismenya Plato, ya, yang tadi di atas itu, dualismenya Plato, yang memisahkan Plato itu atau materi dengan form, ya, dengan bentuk. Bagi Plato meter dan bentuk ini berada sendiri-sendiri, ya, sedangkan Aristoteles bersatu tadi disebut. Nah, ia juga berpendapat bahwa meter itu ada bersifat potensialitas, ya, ada kesiapan, ketersiapan, dan form ini adalah aktualitas, ya. Nah, ada substansi, memang ada substansi yang murni, ya, tidak ada form, ya, bentuk, tanpa potensialitas. Nah, ya, ini tanpa meter, yaitu Tuhan, tanpa materi Tuhan. Nah, beliau percaya, yaitu Aristoteles, pada adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan menurut beliau ialah Tuhan sebagai penyebab gerak, ya. Tuhan berhubungan dengan dirinya sendiri, ya. Tuhan tidak berhubungan dengan atau tidak mempedulikan alam ini. Nah, Tuhan bukan persona, ya. Tuhan bukan persona. Tuhan tidak memperhatikan doa dan keinginan manusia. Tuhan tidak memperhatikan doa dan keinginan manusia. Ya. Dalam mencintai Tuhan, kata beliau,
dalam mencintai Tuhan, kita tidak usah mengharapkan Ia mencintai kita. Tuhan adalah kesempurnaan tertinggi, ya. Dan kita mencontoh ke sana untuk perbuatan dan pemikiran-pemikiran kita, gitu ya. Nah, itu Aristoteles. Nah, pada Aristoteles bahwa pemikiran filsafat itu lebih maju, ya. Pemikiran filsafat lebih maju pada Aristoteles itu. Dasar-dasar sains diletakkan, ya, kuat, kokoh, ya. Tuhan dicapai dengan akal, tetapi ia percaya pada Tuhan, ya. Jasanya dalam menolong Plato dan Socrates ini menerangi orang sofis, ya, memerangi orang sofis. Jasanya orang sofis ialah karena bukunya menjelaskan palsunya logika yang digunakan oleh orang-orang sofisme, ya, sofisme. Nah, setelah selesainya menggelarkan pemikiran-pemikirannya Plato ini, filsafat Yunani yang rasional boleh dikatakan berakhir. Namun sifat rasional itu tentu masih digunakan selama beberapa abad sesudahnya, sesudah Socrates, sebelum filsafat benar-benar masuk dan tenggelam ke dalam abad pertengahan. Nah, jadi jelas setelah periode Socrates, Plato, dan Aristoteles, gitu ya, mutu filsafat semakin merosot, ya, semakin merosot. Nah, terakhir yang berkaitan dengan klasik ini adalah Helenisme, ya, yang nanti menjadi pengantar ke arah abad pertengahan. Nah, pada zamannya itu, pada zaman Helenisme ini kita menyaksikan reaksi-reaksi yang menentang metafisika, ya. Kenapa metafisika ditentang? Sebab mereka perhatiannya lebih terpusat kepada etika, ya, kepada etika dan pengetahuan khusus, ya, pengetahuan khusus yang praktis. Nah, istilah modern, ya, istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani untuk Helenisme itu yaitu Helenizen, ya. Helenizen ini berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani, berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani, ya, seperti orang. Nah, yang dimaksud dengan Helenisme klasik yang ada di Yunani itu adalah kebudayaan Yunani yang berkembang pada masa abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi, gitu ya. Nah, itu yang kuno itu. Dalam pengertiannya yang lebih luas adalah istilah yang menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir, ya, yang lebih tua, ya, Mesir. Nah, gabungan itu terjadi selama 3 abad setelah meninggalnya Alexander yang Agung. Tahun 323 Masehi. Nah, seorang dikatakan Helens, ya, bila ia berbicara dan menggunakan budaya Yunani, ya, dimanapun berada. Nah, istilah periode Helenistik diambil mulai digunakan pada abad ke-19 oleh sejarawan Jerman untuk menunjukkan periode sebagaimana disebut di atas tadi, ya, di mana periode Helenistik ini dimulai dari meninggalnya Alexander yang Agung. Nah, berakhir kira-kira pada tahun 30 sebelum Masehi. Nah, jika itu benar, maka periode filsafat Helenisme dapat dimulai sejak meninggalnya Aristoteles, kalau gitu, tahun 322 sebelum Masehi. Nah, sampai kira-kira zaman Philo. Nah, untuk memudahkannya, periode Helenisme ini adalah periode pemikiran
sejak meninggalnya Aristoteles sampai mulai berkembangnya ajaran Kristen, ya. Nah, lama periode ini kurang lebih 300 tahun, 3 abad. Jatuhnya filsafat langsung disambung oleh Neo-Pythagorean dan Neo-Platonisme. Jadi kalau begitu dapatlah disebutkan kelompok-kelompok filosof yang dapat dipandang sebagai pengisi zaman Helenisme ini, yaitu sinisisme, Niahik, ya, kemudian yang lain-lainnya, ya. Nah, skeptisisme ditutup oleh jatuhnya filsafat Neoplatonisme yang menyambung periode ini tidak lagi dapat memasukkan ke dalam Helenisme. Nah, ciri-ciri filsafat Helenisme, pertama, pemisahan antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini, belajar seperti pada abad ke-20. Ya, ke abad ke-20 menjadi lebih terspesialisasi, ya. Sifat spekulatif mulai dijauhi, perhatian lebih dikonsentrasikan kepada masalah-masalah aplikasi. Perhatian yang lebih lebar adalah pada penemuan mekanika, ya, mekanika. Athena kehilangan monopoli dalam pengajaran, dan kita menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru, ya, berguna, seperti Antakya, ya, Rhodes, kemudian Perganun, kemudian Alexandria. Filsafat dipopulerkan sehingga meningkat dan memikat, ya, peminat yang lebih luas. Ya, ada tendensi kekurang pedulian terhadap metafisik diganti dengan perhatian yang lebih besar pada masalah-masalah sosial, etika, dijadikanlah perhatian yang dominan. Nah, sekarang yang dipersoalkan ialah bagaimana manusia dapat mencapai kehidupan yang terbaik, gitu, ya. Yang terbaik. Filosof kurang tertarik terhadap kosmologi di masa ini dibandingkan dengan kepada penyelamatan moral. Jiwa filsafat Helenisme adalah eklektik, usaha-usaha diarahkan untuk mensintesis, menggabungkan dan mengharmonisasikan pendapat yang berlawanan. Nah, usaha ini sering memperlihatkan kekurang aslian pemikiran. Muncul filosof yang justru lebih senang, ya, pada riset, tetapi tidak memiliki teori sendiri. Mereka lebih mementingkan sifat akademis. Jika menjadi pengulas hanya sedikit keberanian memberikan interpretasi tamasiran. Watak ekstrim muncul di satu pihak, ekstrim tahayul di pihak yang lain. Muncul ekstrim skeptis, akhirnya dalam etika dikemukakan ekstrim skeptisisme di satu pihak dan skeptisisme di pihak lain. Nah, ini kontradiktifnya, ya, kacau balaunya. Pada zaman ini filsafat lebih lengket dengan agama dibandingkan dengan pada zaman Helenis lama, ya, Yunani. Nah, beberapa filosof memberikan kejelasan simbolis atau alegoris, ya, tentang agama. Nah, perspektif filsafat dan sastra semakin pendek, kurang stabilnya kondisi fisik diikuti oleh kurang stabilnya mental,
sebagaimana juga terlihat pada abad ke-20 nanti gitu ya. Nah, itulah saudara-saudara yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan ke-7 ini. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna min fahmi wa ta'ala bi ma'rifatil ilmi wa asinal qalam bil hilmi wa sayyilana abwaaba fadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.